Pemirsa sekalian, kita lanjutkan bincang aktual kita bersama Profesor Dr. Irwan Prayitno, ya. Gubernur Sumatera Barat selama 2 periode, sejak 2010 sampai kemarin di bulan Januari, ya, Februari 2021 mengakhiri tugasnya. Dan setelah itu juga bisa tampil tokoh baru di Sumatera Barat sebagai gubernur, ya, ini Bapak Mahyildi, ya, dari wali kota Padang kemudian menjadi gubernur. Gimana proses transformasi kepemimpinan di Sumbar, Pak Irwan? Jadi pertama saya ingin menyebutkan juga bahwa kepemimpinan itu kan orang yang menjalani, ya, dan tidak semua orang itu juga bisa menjadi pemimpin, dan pemimpin itu juga pilihan dan selektif, dan sedikit, paling cuma 1 atau 2. Jadi hadirnya Pak Mahyildi memang di satu sisi memenuhi yang pertama tadi itu, dia punya kompetensi, dia punya karakter, dan dia punya pribadinya memiliki aura pemimpin lah, ya. Itu dulu. Artinya transformasi itu juga susah dilakukan ketika nggak ada orang yang bisa menyambung estafetnya. Susah, karena diadakan pun nggak bisa, di-create pun pemimpin susah juga. Nggak bisa dipaksa, ya? Dipaksa nggak bisa, dididik, dilatih pun kalau memang peluangnya nggak ada, nggak bisa juga. Nah, bagi Pak Mahyildi itu dimiliki. Dia wali kota 2 kali, wakil wali kota sekali, wakil ketua DPD provinsi pun pernah. Jadi dia sudah memiliki peluang untuk kemudian bisa dilakukan transformasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, kita yakin betul bahwa jabatan ini Allah yang berkehendak. Ini juga sebetulnya kehendak Allah juga. Artinya tidak bisa juga kita paksakan. Kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak jadi juga gitu. Nah, yang ketiga memang dalam mentransformasi ini dari sisi program. Pak Mahyildi itu kampanyenya itu bertegas-tegas, termasuk visi dan misi yang dibuat itu melanjutkan program saya yang telah berlangsung 2 periode itu dilanjutkan. Jadi melanjutkan, berkelanjutan, melanjutkan yang sudah saya jalani, diteruskan. Tentu nanti di lapangan yang baik dikerjakan, yang kurang yang ditinggalkan, yang belum sempurna disempurnakan, itu udah pasti, kan? Dan terbukti sudah ada capaiannya, hasilnya, ya? Iya. Peningkatan pendapatan tadi, pertumbuhan, ya. Ibarat melanjutkan estafet itu tidak dari nol. Jadi udah, kalau nih abjadnya mungkin udah LM gitu, kan. Nah, ini suatu hal yang sudah tinggal di. Nah, ini jadi dengan adanya transformasi, orang ada yang siap untuk menerima estafet itu dengan beberapa pertimbangan kompetensi, peluang, karakter, dan sebagainya. Itu ada pada Mahyildi, saya sebutkan. Yang kedua, memang takdir Allah juga telah menentukan juga. Dan yang ketiga, mentransformasi program. Kalau mentransformasi program itu sebetulnya tidak susah. Kenapa? Karena itu kan sudah tertulis di hitam putih di RPJMD. Dan RPJMD, ya, itu kan RPJM itu kan menengah 5 tahunan. Tapi kita punya RJPD jangka panjang yang 20 tahunan. Jadi kerangka untuk meneruskan pembangunan di daerah termasuk Sumatera Barat itu tidak bisa keluar atau lari dari RPJP dan RPJM yang sudah dalam bentuk perda tertulis. Jadi semua dan siapapun yang akan menjadi kepala daerah tetap poin-poinnya nggak akan lepas karena sudah dikerangkeng, ya, dengan satu perda. Yang perda itu mengikat pada semuanya. Di RPJP khususnya. Kalau RPJM memang 6 bulan pertama saat dilantik itu harus sudah siap RPJM yang diperdakan, ya, bersama DPRD. Nah, Pak Mahyildi memang akan meneruskan. Tentu ada juga program-program yang beliau punya sendiri. Dan ini sangat bagus. Saya 2010 saja tidak dalam arti satu kereta dengan gubernur sebelumnya, bahkan saya melawan dan mengalahkan gubernur sebelumnya. Tapi ketika saya jadi gubernur itu hampir semua program-program gubernur sebelumnya saya teruskan. Kenapa? Karena kalau tidak saya teruskan rugi. Contoh Masjid Raya. Masjid Raya itu kan baru tonggak waktu saya dilantik 2010.
Musira yang besar itu kan. Nah itu Pak Gamawan yang bangunnya, tapi kan belum nggak selesai. Uang kita kan juga per tahun kita mendanai. Nah itu selesai di zaman saya juga, saya teruskan. Kemudian juga termasuk flyover tadi juga meneruskan dari yang sebelumnya juga. Kalau nggak diteruskan ya terbengkalai, rugi kan kita. Yang rugi semuanya rakyatnya. Juga apa stasiun kereta api, airport gitu kan. Kemudian banyak lagi, apalagi yang namanya jalan, jembatan, irigasi itu semenjak tahun 2007 dibuat program 5 tahunannya, dan itu saya kerjakan semua, dan itu penting untuk kita khususnya kepada manfaat masyarakat, karena kita nggak mulai dari nol, tapi mulai dari tengah-tengah sehingga kita meneruskan gampang. Walaupun nanti ada biasalah orang yang sinis, itu kan bukan legasinya Pak Irwan, itu kan legasi gubernur sebelumnya. Nah kalau udah begitu saya diam aja. Apa gunanya untuk menjadikan satu legasi kita sendiri, tapi pembangunan yang terbengkalai dibiarkan akhirnya jadi monumen yang nggak terpakai, yang akhirnya merugikan. Alangkah baiknya itu diteruskan selesai, toh menjadi manfaat buat masyarakat dan uangnya bisa kita pakai untuk yang lain. Walaupun nanti ada orang bilang itu nggak legasi, bagi saya legasi itu bukan di pembangunan. Karena kalau pembangunan itu tergantung uang. DKI itu uangnya puluhan triliun, 80 atau 90 triliun, saya nggak tahu terakhir tuh ya APBD-nya. Itu bisa bangun apa aja bisa. Nah kita cuma 6 triliun. Ya di zaman COVID ini dari 6, sekian, sebelum COVID bisa 7,2-an. Nah ini juga kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk legasi dari infrastruktur. Kalaupun itu dibangun makan waktu 5 tahunan lebih karena mutir. Tapi lebih bagus legasinya itu dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan yang bisa berdampak berkesejahteraan, yang membuat masyarakat merasa lebih baik, hidupnya sejahtera, dan tentu juga lebih nyaman, lebih enak dan sebagainya. Itu kan suatu target kepada masyarakat, dan itu suatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi bukan karena pembangunan. Jadi transformasi saya rasa yang mudah-mudahan Pak Medi bisa lebih sukses lagi yang ke depan, dan tentu masyarakat pun membutuhkan beberapa gebrakan beliau untuk bisa terus memajukan Sumatera Barat. Ya, dan dari segi usia saja itu lebih muda ya? Dia 5 tahun di bawah saya. Artinya benar-benar terjadi regenerasi secara usia saya, termasuk wakilnya lebih muda ya? Oh, wakil jauh lagi, belum sampai 40. Artinya memang potensi kepemimpinan di Sumatera Barat cukup besar ya, termasuk di kabupaten, di kota-kota ya. Di kabupaten itu banyak yang usia 30-an. Banyak. Padang Panjang, Damas Raya, kemudian Tanah Datar, kemudian banyak yang usia-usia Bukit Tinggi, itu 30-an semua usianya. Usia 30-an semua. Ya, dan sejarah kepemimpinan nasional di Indonesia juga banyak sumbernya dari Sumatera Barat ya, sejak Bung Hatta dulu kan, Pak Nasir. Dalam usia muda mereka sudah berkiprah di tingkat nasional. Luar biasa. M. Yamin, Agus Salim, Tan Malaka, itu semuanya kan dari Sumatera Barat. Tapi jiwa keminaan itu muncul dari mana kalau dari refleksinya Bang Irwan dulu? Tadinya di kampus, iya. Tiba-tiba kemudian harus masuk ke legislatif, setelah itu ke eksekutif. Ya, mungkin begini, kita itu kan punya bakat ya, bakat. Kita manusia ini punya bakat ya. Bakat itu kan ada yang orang bilang terpendam gitu kan. Tapi kalau saya sebetulnya sudah aktivis juga Pak Sabto. Waktu di SMA sudah aktif di OSIS ya kan, jadi ketua ini segala macam, banyak kegiatan. Pas kuliah pun juga saya aktivis ya, melakukan berbagai kegiatan yang banyak, dan ya sebutlah juga memimpin juga ya, memimpin kegiatan dakwah kampus misalnya kan. Saya rasa itu semuanya menjadi pengalaman dan modal untuk ke depan, dan saya termasuk dari teman-teman kampus yang nikah cepat. Nah nikah cepat kan mendidik, melatih dan mengkarbit ya, mengkreat cepat jadi pemimpin. Kan kalau udah menikah cepat pada masa kuliah, dia harus berpikirnya kan mencari uang, bertanggung jawab dengan keluarga, dengan anak, apalagi masih kuliah seperti itu kan, itu udah
berpikir seorang pemimpin yang kemudian kalau itu tiap hari ada pada kita, akhirnya jadi terlatih, menjadi suatu yang terbiasa dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Akhirnya ketika mendapatkan amanah, ya modal itu sudah sangat mendukung untuk mensukseskan amanah itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah kita bisa jalani begitu kan. Karena pengalaman-pengalaman itu kan tidak dapat dari kampus. Arti teori di kampus itu kan belum tentu bisa kita implementasikan, tapi yang paling kita dapat itu kan dari pengalaman yang saat kita dulu mahasiswa atau masih siswa dengan berbagai aktivitasnya, dan itulah yang menggembleng. Jadi saya sangat suka melihat orang yang sebagai aktivis daripada dia IP-nya hampir 4. Karena IP-nya hampir 4 itu banyak teman saya, baik teman SMP, SMA, dan kuliah itu yang IP 4 tapi dia tidak aktivis. Ya mohon maaf, dia karirnya mentok sama di situ aja. Tapi yang dia lulus IP-nya cukupan lah, nggak terlalu tinggi, tapi jadi anggota dewan, jadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, jadi menteri juga. Karena aktivis itu membuat dia survive, membuat dia bisa struggle terhadap segala yang ada di hadapnya. Tapi kalau yang kutu buku ya tamat ya jadi begitu aja, walaupun dia tidak struktural tetap difungsional, dan fungsinya pun juga tidak begitu prestasinya biasa begitu. Nah ini jadi kepemimpinan bisa dipupuk, dilatih tentu pada saat kita masih kecil dan muda atau mahasiswa dengan menjadi seorang aktivis. Ya, ini pelajaran harga terutama bagi generasi muda ya, milenial atau Gen Z ini ya, agar menempa tadi ya pengalaman di lapangan ya. Tidak cuma asyik dengan dirinya sendiri ya, mimpinya sendiri ya. Baik, pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan bincang aktual pada segmen berikutnya.